Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Azra. Di sini saya akan membahas mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang A yaitu kebijakan ekonomi. Yang pertama ada monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah suatu kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi penguasa yang menyediakan barang ataupun jasa. Oleh karena hanya satu saja penjual yang menguasai pasar, maka ia pun memiliki kontrol secara eksklusif atas pasokan barang atau jasa di pasar tersebut, termasuk dalam hal ini menentukan harga. Terkait kontrol eksklusif dalam menentukan harga, penjual yang menjadi penguasa pada pasar tersebut menaikkan ataupun mengurangi harga pasar dengan jalan menentukan jumlah barang yang mereka produksi. Untuk menaikkan harga barang, maka dilakukan pengurangan produksi, demikian sebaliknya. Yang kedua itu ada ekonomi tanam paksa. Merupakan kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang paling penting pada masa penjajahan. Dengan diterapkannya sistem tanam paksa, pemerintahan kolonial berhasil mengisi kembali kas negara mereka yang kosong akibat perang. Bahkan dengan keuntungan yang didapat, pemerintah kolonial dapat membangun infrastruktur dan industri di negara induk. Negara jajahan diibaratkan hanya sebagai gabung terapung yang menopang keuangan negara induk. Namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan tuntutan orang-orang liberal dan sosialis di Parlemen Belanda, membuat program ini dikurangi dan dihentikan secara bertahap. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Disebut juga dengan sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi liberal merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal ini ialah bahwa setiap unit pelaku ekonomi diberikan sebuah kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya. Maka pada waktu yang sama masyarakat akan mendapatkan keuntungan juga. Dengan demikian, setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations 1776 juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi, merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah sistem pasar bebas ini bisa menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian. Dalam politik ini, pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak juga berusaha mempengaruhi suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dipunyai dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka memiliki kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan dipakai. B. Yaitu kebijakan politik. Yang pertama ada politik tanam paksa. Adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20%, untuk ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stel-stel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC. Karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang
pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjual dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanah paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan mensejahterakan negeri Belanda ini, Van der Bos selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Kultur stelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Yang kedua, yaitu adanya politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Latar belakang Belanda menerapkan kebijakan politik pintu terbuka. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar penguasa Inggris didapat menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaksanaan politik pintu terbuka. Pelaksanaan politik pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman dapat diekspor ke Eropa. Ketiga yaitu ada politik etis atau politik balas budi. Adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brosov atau wartawan koran The Lokomotif dan si Th. van Deventer atau politikus ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintahan Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi yang pertama irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga, edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon 1852 sampai 1925, seorang menteri kebudayaan, agama dan kerajinan selama 5 tahun. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Sementara itu,
Dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang Bumiputra. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap Bumiputra yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum Bumiputra agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model barat yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Yang keempat yaitu politik pecah belah. Politik pecah belah atau politik adu domba atau divide et impere adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Awalnya, divide et impere merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad ke-15, yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis. Bangsa-bangsa tersebut menaklukkan ekspansi dan menaklukkan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga divide et impere tidak lagi sekedar menjadi strategi perang, namun lebih menjadi strategi politik. Politik pecah belah di Indonesia. Politik pecah belah atau divide et impere termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Politik divide et impera juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai. Pada 1947 sampai 1948, Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, di antaranya negara Indonesia Timur, sekarang Papua, negara Sumatera Timur, negara Madura, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, dan negara Jawa Timur. Yang terakhir itu ada perubahan sosial dan budaya. Bidang budaya, masuknya bangsa Belanda mengakibatkan adanya pengaruh budaya dari bangsa Barat. Budaya Barat mulai mempengaruhi budaya lokal Indonesia dengan adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan dari bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, yakni kata serapan. Selain itu, mulailah muncul tari internasional yakni dansa dan arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti pada bangunan Kota Tua Jakarta. Budaya sosial, pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang mempengaruhi budaya Indonesia yang berlatar belakang sebagai agama Hindu dan Buddha membuat masyarakat mendirikan gerakan agama Kristen dan Katolik. Demikianlah pembahasan mengenai masa pemerintahan Hindia Belanda. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.